Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian kita yang pada saat ini adalah saya menanggapi pernyataan-pernyataan seorang misionaris Kristen berkebangsaan Amerika Serikat di dalam bukunya Islamic Invasion. Sebelum saya melanjutkan tanggapan ini, terlebih dahulu saya ucapkan selamat tahun baru Imlek tahun 2577 Kong Jili Gong Sepace. Yang ini adalah bertetapan atau bertepatan dengan tanggal 17 Februari tahun 2026 Masehi, juga bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban tahun 1447 Hijriah, yang juga bertepatan dengan tanggal 29 Ruah tahun 1959 Saka. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Robert Murray berkata di dalam bukunya pada halaman 64 hingga halaman 72 yang beliau beri judul Mengimani Doktrin Trinitas dan Doktrin Utilitas. Beliau menyatakan sebagai berikut: Tuhan menurut Alkitab adalah Tuhan Trinitas, yaitu terdiri dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Trinitas tersebut pengertiannya bukan tiga Tuhan, melainkan satu Tuhan yang Esa, yang menyatakan dirinya di dalam tiga oknum. Al-Quran menolak tegas Trinitas, menolak Bapa, menolak Yesus sebagai anak, dan menolak Roh Kudus yang ketiga-ketiganya oknum itu disebut Tuhan yang Esa. Tetapi Al-Quran mengkelirukan Yesus sebagai anak biologis dari Bapa. Terdapat di dalam Quran suci surat 6 ayatnya 101. Surat 6 yaitu surat Al-An'am ayatnya 101. Tanggapan saya atas pernyataan Dr. Robert Murray itu adalah sebagai berikut ini. Bukan hanya dogma Trinitas dari agama Kristen saja yang dengan tegas ditolak oleh Al-Quran suci, tetapi juga Trimurti dari agama Hindu atau dogma-dogma dan kepercayaan-kepercayaan tentang adanya banyak Tuhan dan sesembahan. Jelas bukanlah Al-Quran suci
surat 6 ayat 101 yang mengkelirukan status keanakan Yesus Kristus sebagai anak biologis dari Bapa. Tetapi memang dogma Kristenlah yang keliru menganggap Yesus Kristus sebagai anak biologis dari Bapa. Justru disinilah beban pembuktian keanakan dari Yesus Kristus yang dilahirkan oleh Bunda Maria ada di pundak orang-orang Kristen. Jikalau anak Bapa ini diartikan secara rohani, secara metaforis, secara kiasan. Tentu tidak ada penolakan atau penyangkalan atas status keanakan Yesus Kristus itu. Dan tentunya konsekuensinya tidak ada lagi apa yang dinamakan dengan Trinitas atau telu-teluning atunggal atau 3 in 1 itu. Jadi inilah masalahnya. Kemudian Dr. Robert Murray menyatakan lagi di dalam tulisannya yang berjudul Terbatas versus Tidak Terbatas. Ini juga terdapat di dalam buku Islamic Invasion halaman 64 sampai dengan halaman 72. Beliau Dr. Robert Murray berkata di dalam bukunya itu menulis Tuhan menurut Alkitab dibatasi oleh hakikatnya sendiri yang tidak bisa berubah-ubah dan berganti-ganti. Jadi Tuhan tidak dapat melakukan apa saja yang bertentangan dengan hakikatnya sendiri. Di dalam surat Titus pasal 1 ayat 2 kita diberitahu dalam tanda petik Tuhan tidak dapat berbohong. Kita juga diberitahu mengenai hal itu di dalam surat Ibrani pasal 6 ayatnya 18. Di dalam 2 Timotius 2 ayatnya 13 dinyatakan bahwa Tuhan tidak dapat melakukan tindakan yang bertentangan dengan hakikatnya sendiri. Namun kalau kita menyimak pada apa yang dikatakan oleh Al-Quran, kita akan mengetahui bahwa Allah tidak dibatasi oleh apapun. Dia bahkan tidak dibatasi oleh hakikatnya sendiri. Allah dapat melakukan apa saja, kapan saja Dia mau, di tempat manapun Dia berada tanpa batas. Allah Subhanahu wa ta'ala misalnya bisa menipu dan berwenang untuk menipu. Bahkan ia menjuluki dirinya sebagai sebesar-besar penipu daya. Ini bisa dilihat di dalam surat 3
Surat Ali Imran ayatnya 54. Surat Ali Imran ayatnya 54. Dan ia mencontohkan penipuan jumlah musuh dalam mimpinya Muhammad. Surat 5 surat Al-Maidah ayatnya 89. Dengan perkataan lain, Allah Subhanahu wa ta'ala berwenang dalam segala hal, termasuk berwenang untuk sewenang-wenang. Surat Al-Baqarah surat nomor 2 ayatnya 253 dan lain-lain sebagainya. Demikianlah pernyataan dan tulisan dari Dr. Robert Moore yang beliau beri judul Terbatas versus Tidak Terbatas, yang tertulis di dalam bukunya Islamic Invasion halaman 64 hingga halaman 72. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia, sebenarnya ingin segera kami tanggapi masalah ini, namun karena terbatasnya ruang dan waktu, maka saya akhirkan dahulu video ini dan kita sambung tanggapan ini pada video yang berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya. Billahi taufiq wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.